diturunkan ke siswa berikutnya juga salah. Tapi tadi saya sampaikan bahwa pesilat itu tidak ada kata menyerah, harus tetap berjuang, berusaha untuk diasah kemampuannya. Sekali lagi harus tetap berjuang untuk diasah kemampuannya. Saya yakin kalian semua mampu, semua cerdas. Tidak ada yang kata-kata bodoh, tidak ada. Asalkan mau belajar dan mempunyai keinginan. Apa yang diharapkan daripada kakak-kakak pelatih maupun dari orisinil BS1? Kalian ini jadi pewaris organisasi besar persaudaraan Setiahati Trate. Ingat, kalian pewaris. Karena apa? Persaudaraan Setiahati Trate ini diturunkan dari zaman Mbah Benta dulu sampai saat ini. Kalau saya pensiun, saya meninggal, kakak pelatih lainnya pensiun meninggal, kalianlah yang meneruskan. Bukannya yang mati bangkit lagi untuk melatih, tidak. Kalian yang akan melatih. Kalau dilatih keras, bukan berarti kakak pelatih itu benci kepada kalian. Pembentukan karakter, pembentukan disiplin, ya adanya di sini. Saat kamu siswa, setelah kamu disahkan, tidak mungkin kamu terima untuk dikeras. Paling-paling malah nantang aja gitu. Jadi kebiasaan yang terjadi. Oleh karena itu, manfaatkan saat siswa ini, kamu disiapkan mentalnya untuk digembleng, dididik, dibentak, diteriaki, ditindak dengan cara fisik maupun hukuman. Ini semata-mata untuk pembentukan karakter kalian, biar menjadi warga yang baik, menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Tapi sekarang zaman sekarang sulit, masih kalah dengan medsos. Kita lihat sekilas di toko di depan, istirahat sebentar ya lihat HP. Apa yang dilihat? Halaman, barang liar dan sebagainya. Nah ini apa yang tidak ada artinya. Kalau memang kita jadi pembalap nanti, ikuti event-event yang resmi. Jangan liar. Jangan liar. Kalau sudah kamu sekali, dua kali ikut balapan liar, itu akan kecanduan. Akhirnya setiap hari ingin mencoba motor, ingin modifikasi motor, menjadi motor balap. Padahal itu mimpi. Itu mimpi. Tidak mungkin kamu jadi juara, kecuali kamu di event resmi. Ini tentang pembentukan karakter. Jadi karakter kalian harus dikuatkan dari sekarang. Jangan memandang umur kalian masih kecil. Walaupun kalian masih SD, masih SMP, kalau sudah berani mengikrarkan diri menjadi siswa SDA Trate, harus siap untuk dididik menjadi dewasa. Sekali lagi harus siap untuk dididik menjadi dewasa. Karena ilmu SDA Trate tidak main-main. Ini ilmu tua sebenarnya. Ilmunya orang tua, bukannya ilmunya anak-anak. Oleh karena itu, tolong kakak pelatih juga kembali ke kakak pelatih bahwasanya siswanya perlu diawasi, dididik karakternya menjadi warga yang baik sesuai dengan harapan kita bersama. Apa yang diajarkan tentang keesaan? Ya di situ di ayat ini semua. Dalam keesaan SDA Trate satu kalimat itu kalau dijabarkan bisa satu malam. Namun demikian karena terkendala oleh usia, ini kadang-kadang para senior memberikan hanya secara umum, garis besarnya saja. Karena belum tentu kalian ini semua menjadi warga. Pasti ada salah satu atau dua yang keluar dari kalian. Tapi saya berharap dan berdoa, semoga yang di sini semuanya terlatih menjadi warga SDA Trate. Yang kedua harus mempunyai rasa bangga. Okay. Dari mana kebanggaan itu bisa tercipta? Dari mana kebanggaan itu bisa timbul? Dari kemampuan. Kalau kamu mampu menguasai ilmu SDA Trate, secara otomatis tidak bisa dibangga-banggakan, kamu bangga. Tapi kalau nggak menguasai sama sekali, bukan bangga namanya, bersama. Jadi kalau tidak ada temannya nggak pede, jadi bersama.
Sehingga sesuatu hal dilakukan dengan kelompok. Nah ini yang menjadi PR kita bersama, bahwa kepercayaan diri daripada warga desa Trate ini semakin luntur. Kalau zaman dulu, zaman saya sudah ngalah, ngalih ngamuk masih didesak. Janjian satu persatu, satu lawan satu. Siapa yang menang, siapa yang kalah tidak penting. Membuktikan diri dengan kemampuannya. Selesai ya salaman dan saudara. Tapi sekarang tidak. Karena tidak punya kemampuan, hanya kebersamaan. Dari rumah bawa golok, bawa celurit, bawa pertungan. Ini tanda bahwa kalian tidak percaya diri. Oke? Makanya jauh-jauh sebelumnya saya sampaikan, jangan sampai hal-hal seperti ini nanti ditiru. Ingat, kalian mempunyai ilmu silat, mempunyai ilmu bela diri. Ingat betul, jangan untuk melukai orang, justru untuk melindungi orang. Itulah ajaran desa yang sebenarnya. Sebelum kamu menantang orang lain, tantanglah dirimu sendiri. Apakah saya sudah benar? Apakah saya sudah mampu? Tantang dulu diri sendiri. Dalam tanda kutip, kalian mempertimbangkan untuk mengambil keputusan itu dipertimbangkan dulu. Kalau saya melangkah begini apakah benar? Kalau saya melangkah begini apakah benar? Ayo perhatikan. Jangan, berdiri. Kamu berdiri. Belakangnya berdiri. Duduk. Ya kamu. Berdiri. Kamu berdiri. Inilah contoh karakter yang tidak disiplin. Oke. Di sini saya memberikan wawasan, tapi tidak diterima, maaf ya, dianggap sepele, dianggap guyon, malah mereka guyon. Kalau zaman saya itu tempat ini, tapi sekarang enggak. Biar perlu berdiri. Nilainya, berarti kalian berdua ini belum siap menerima LPSK Trate. Di depan, di awal, di pendahuluan sudah saya sampaikan. Meskipun kalian masih kecil, usia saya masih muda, harus siap menerima LPSK Trate. Dibentuk dari sekarang, dari polos. Kenapa ada mitra, pembinaan tradisi dan sebagainya? Kamu dilarikan, kepakam, dites, itu tradisi daripada desa Trate. Kenapa ambil sabu harus dimakan, tidak di restoran atau di mall? Ini juga ada maknanya. Untuk mengingatkan kalian semua bahwa kalian nanti akhirnya ada di mana? Biar itu kalian itu tidak penuh dosa. Karena semua orang akan mati. Tidak ada yang hidup abadi. Oleh karena itu kalian diingatkan dengan nisan-nisan yang ada di makam, bahwa orang semua yang hidup akan mati di situ. Biar kamu selama hidup itu baik. Pernah diajarkan keburukan di desa Trate? Pernah diajarkan kejahatan di desa Trate? Pernah diajarkan arogan di desa Trate? Tapi kenapa setelah kalian nanti disahkan salah satu atau dua pasangan kalian nanti akan dosa? Karena kamu nanti setelah menjadi putih, selesai disahkan akan disumpah mengembangkan ilmu SK. Ilmu SK Trate seperti apa? Ilmu SK Trate itu sakral. Semua ilmu kebaikan. Kalau kamu buruk berarti melanggar sumpah. Kalau kamu melanggar sumpah, ada karmanya. Ingat, ada karma. Jangan main-main. Jadi warga pun jangan main-main. Masih banyak saya dapati di lapangan, warga desa Trate justru memberi contoh yang kurang baik. Ini saya prihatin. Bagaimana dia itu melatih siswanya, memberi contoh siswanya, mendidik siswanya menjadi karakter yang disiplin dan baik. Kalau seniornya tidak baik, lebih baik mengundurkan diri daripada organisasi. Kita harus bangga menjadi warga desa Trate. Karena apa? Organisasi di luar desa Trate iri sama desa Trate. Kenapa begitu besar peminatnya?
Kenapa begitu banyak animonya? Ini bukan sekedar kebetulan, karena Islam mengajarkan tentang prinsip hidup dan bagaimana kita hidup di dunia ini untuk menuju ke akhirat. Itu ilmu sakral. Karena perjalanan hidup mulai kamu mengikuti nanti sampai kamu nanti mati ada dalam ajaran Islam. Makanya siapkan mental kalian, otak kalian, hati kalian untuk menerima ajaran Islam. Dan setelah menerima dimengerti, setelah dimengerti dipahami, setelah dipahami dilaksanakan. Saya yakin tidak ada warga yang terjerat hukum, terjerat terlibat dengan tindak pidana, tidak ada. Saya katakan demikian, saya punya grafik, punya data berapa banyak warga Islam yang masuk penjara. Karena saya dari pihak kepolisian ada data dan catatannya. Bermacam-macam kasus, ada yang penganiayaan, ada yang pengeroyokan, ada yang kena narkoba, bahkan ada yang kecelakaan. Memang itu tidak bisa kita hindari, tapi minimal kita berusaha untuk tidak terjerat masalah-masalah hukum. Bagaimana caranya? Yaitu kamu terima ajaran dari kakak-kakakmu itu. Kalau kakak-kakak pelatih itu bentak, rendang, mukul, asalkan itu terarah, itu hanya membentuk kalian menjadi baik, jadi kuat. Tidak ada sabit ini dibuat dengan cara pakai tangan, tidak ada. Pakai palu yang dibakar. Apa hasilnya? Menjadi tajam. Kalau tidak diasah ya nggak akan pernah tajam. Makanya di depan saya katakan ilmu silat yang kalian dapat harus tetap diasah untuk menjaga kemampuan. Jangan nanti setelah disiapkan kamu enak-enakan, kopi, rokok, minum, hancur kesehatan. Psikologismu juga rusak. Yang seharusnya kamu memayu hayune bawono, justru sebaliknya. Kamu akan terlibat dengan kenakalan remaja, kamu akan terlibat dengan jaringan narkoba. Banyak sekarang yang terlibat pil koplo. Kalau tidak ada pil koplo, membacakan kepala, komik dan sebagainya untuk mabuk. Ini jangan sampai terjadi di persaudaraan seperti ini. Warga yang sejati, pesilat yang sejati, di depan saya sudah katakan tidak pantang menyerah dengan keadaan atau dengan kemampuan. Semua bisa dipelajari, semua bisa diasah. Amin. Terakhir, sekarang tidak ada yang tidak punya HP. Ini berkali-kali saya sampaikan. Bahkan adikku yang masih SD kelas 2 itu sudah pandai mengoperasikan HP. Apalagi kalian yang sudah sama. Pesan saya, hati-hati melihat konten-konten di HP. Tidak semua konten di HP baik untuk dikonsumsi, untuk dilihat, untuk dipelajari. Ada yang cengengesan lagi? Mau berdiri? Ya. Harus selektif, difilter, dipilih mana yang harus saya lihat, mana yang harus saya pelajari, mana yang harus saya buka. Jangan sebaliknya, malah buka slot, ikut main judi, buka situs-situs dewasa, OF dan sebagainya. Kalau toh itu terlintas dan mampir ke berandamu, langsung dihapus. Saya tidak menyalahkan kalian, saya menyalahkan pemerintah. Kenapa situs-situs yang berkeliaran seperti ini masih ada di publik? Ini masih digodok di Jakarta sana, bagaimana untuk menghapus daripada konten-konten yang tidak baik. Ini sangat mempengaruhi psikologi anak. Karena mayoritas yang di agama saya adalah anak. Anak itu usia dalam kandungan sampai dengan 18 tahun. Siapa yang lebih 18 tahun? Aco. Yang lebih dari 18 tahun, aco. 1, 2, 3. Hanya 1%. Lainnya anak semua.
Kenapa anak saya sampaikan? Anak ini juga ada undang-undang perlindungan anak. Kalian juga dilindungi undang-undang. Sistem peradilan anak pun juga berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa. Hari di HP itu juga ada